Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang laporan penjualan praktek online PPO Pansus Parfum. Next. Baik, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Dinta Febrianti dengan NIM 2020-210103. Selanjutnya ada Alex Nanda Dwi Avandi dengan NIM 2020-210295. Selanjutnya ada Rahmat Subandi dengan NIM 2020-21064 dan ada Azal Fairuz Arifianta dengan NIM 2020-21039. Next. Nah, di sini ada pendahuluan di mana kami memilih judul ini karena didasarkan oleh produk kami yang berbeda dari produk-produk parfum sepatu lainnya. Yang mana Pansus Parfum yaitu singkatan dari parfum pencegah bau sepatu akibat bakteri inovatif yang beraroma segar pandan wangi serta berbentuk cair dari bahan dasar bibit parfum dan bibit aroma pandan sehingga dapat digunakan sebagai parfum sepatu. Dengan demikian, Pansus Parfum ini mempunyai fungsi yang mencegah bau sepatu sehingga konsumen akan lebih tertarik pada Pansus Parfum. Dan alasan kami membuat produk ini dengan melihat beberapa produk Pansus Parfum yang telah beredar dan cakupan pemasaran yang luas, menjadikan produk pengharum sepatu sangat diminati oleh masyarakat. Menjadikan produk pengharum sepatu ini menjadi judul yang mana kami memilih ini karena didasarkan oleh produk kami yang berbeda dari produk-produk Pansus Parfum lainnya. Selanjutnya juga Pansus Parfum memiliki tujuan secara khusus dengan diproduksi sesuai cara pembuatan yang telah diuraikan sehingga layak untuk dipasarkan. Lalu sebagai sarana komunikasi produk, metode yang digunakan adalah PKMK, karakteristik produk, analisis keuangan, produk strategi distribusi, strategi promosi, dan penutup, dan juga ada lampiran di PKMK kami. Lalu hasil penelitian kami yang disebut ada logo produk, label kemasan, kemasan sekunder dengan desain media promosi, dan juga kemasan sekunder dirancang untuk penjualan offline atau display. Dan kemasan secara fokus melayani penjualan online, kemasannya ini dibuat tidak mudah pecah, aman, hingga ke tangan konsumen pada saat pendistribusian keluar kota, dan media pemasaran yang digunakan sebagai sarana kita itu sosial media dengan online. Lalu next. Nah, di sini ada analisis SWOT yang mana terbagi menjadi ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Yang mana yang pertama ada kekuatan dari produk kami. Yang pertama ada bahan dari produk kami ini mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Dua, memiliki manfaat untuk bau sepatu yang tidak sedap maupun setelah dicuci. Dan yang ketiga, harga lebih terjangkau dari produk kompetitor. Yang keempat, produk Pansus Parfum kelompok kami 100% handmade, dan kelima memiliki aroma khas daun pandan. Lalu di sini ada kelemahan dari produk kami, yaitu yang pertama ada karena pembuatan handmade kan, maka proses produksi cenderung lama. Yang kedua, produk ini hanya bisa digunakan saat sepatu tidak basah. Dan yang ketiga, produk ini tidak dapat bertahan lama karena mengandung bahan alami. Dan di sini juga ada peluang untuk produk kami, yaitu yang pertama, produk ini memiliki peluang yang cukup besar untuk diminati oleh para remaja karena produk ini sangat membantu mengurangi atau menghilangkan bau sepatu yang tidak sedap. Yang kedua, dapat dijual pada berbagai kalangan masyarakat, terutama remaja. Yang ketiga, ada produk ini bisa menghasilkan omset yang lumayan besar karena bahan yang digunakan mudah didapatkan. Dan yang keempat, dapat keuntungan yang banyak dan biaya yang sedikit. Lalu
di sini ada juga ancaman untuk produk kami. Yang pertama, sulitnya mempertahankan produk kami dengan produk pesaing lain karena banyak produk yang lebih unggul, jadi perlu dipasarkan sesuai segmen dan lebih dikembangkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasaran. Yang kedua, kurangnya kepercayaan dari konsumen karena belum terdapatkan BPOM. Yang ketiga, banyak produk yang serupa. Dan yang keempat, munculnya pesaing baru. Lalu, next. Sebelumnya, next yang tadi, Kak. Mohon maaf. Nah, di sini ada analisis kompetitor yang mana pada produk kami, Pansus parfum ini, kami memiliki harga yang sangat terjangkau dibandingkan pada produk Geoff Max, Mitra Globalindo Utama, dan juga pada produk Reckitt Benckiser. Lalu produk kami penggunaannya juga tidak kalah mudahnya dari produk yang saya sebutkan tadi, dan juga packing produk kami sangat menarik, tidak kalah menariknya dengan produk Geoff Max daripada produk yang lainnya. Dan di sini selanjutnya ada luaran program. Di antara lain yaitu ada terbentuknya usaha produktif yang berkelanjutan, dan juga ada dapat membuat suatu inovasi pada produk pengharum sepatu yang memiliki manfaat lebih, dan juga produk pengharum sepatu akan menginspirasi kepada produsen pengharum sepatu untuk menciptakan produk baru yang sebelumnya kurang begitu dikenal. Oke, next, Kak. Nah, untuk gambaran umum produk kami yaitu Pansus Parfum yang berbahan dasarkan daun pandan. Produk ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena memanfaatkan daun pandan yang banyak, terbesar, tersebar di Indonesia, dan juga daun pandan tersebut jarang sekali dimanfaatkan. Dan perencanaan usaha kami ini dimulai dari survei yang meliputi survei lingkungan masyarakat sekitar rumah kami, teman kuliah kami, dan prodi manajemen, dan di antara prodi kampus, antara prodi manajemen dan akuntansi, juga teman prodi lainnya yang di kampus dengan usaha sejenis parfum sepatu yang telah berdiri sebelumnya. Dan juga lalu untuk sasaran pemasaran kami yaitu para mahasiswa yang mana relatif tertarik pada sesuatu yang memiliki kebaruan, tetapi tidak untuk mahasiswa saja, tetapi untuk semua kalangan juga boleh membeli produk kami. Dan ya, Pansus Parfum ini memenuhi aspek tersebut juga karena konsep terpadu yang memiliki manfaat dari segi teknologi, karena target atau masyarakat sasaran dari usaha ini adalah kaum laki-laki dan perempuan. Maka fasilitas yang digunakan tentu sesuai dengan yang diharapkan para laki-laki dan perempuan dalam pemakaiannya. Lalu tujuannya adalah dengan memudahkan kaum laki-laki dan perempuan dalam merawat yang memiliki fungsi yaitu sebagai pembasmi bakteri di dalam sepatu, juga memberikan sensasi keharuman di dalam sepatu. Oke, bisa next, Kak. Nah, di sini sedikit deskripsi produk kami yang mana kami produksi yang berasal dari ekstrak pandan dengan kualitas terbaik, juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena memanfaatkan ekstrak pandan. Sehingga pengemasan pun kami buat simpel juga dengan menggunakan botol plastik yang sebelumnya sudah kami sterilisasi terlebih dahulu. Ini juga bertujuan agar parfum sepatu mudah dibawa kemana-mana saat diperlukan kapan saja. Lalu penggunaan botol plastik juga akan mengurangi resiko pecah, sehingga parfum sepatu akan lebih awet, seperti itu. Dan selanjutnya ada sedikit strategi segmentasi, targeting, dan positioning, yang mana produk kami diproduksi dengan kualitas yang terbaik, memiliki prospek yang cukup baik dikarenakan produk kami ini memiliki keunggulan, yaitu terbuat dari ekstrak pandan yang menjadi aroma khas dari produk kami.
dan juga dengan keunikan produk kami. Produk kami ini dapat membangun citra pada konsumen selain dengan manfaat yang berguna untuk kami tergolong terjangkau oleh konsumen. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, berikutnya yaitu bisnis model kanvas. Untuk yang pertama di sini ada key activities. Key activities adalah sebuah aktivitas yang mana berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Key activities yang kami lakukan di sini yaitu yang pertama kita melakukan bersama kayak activities di sini kita bekerja sama dengan Flap Sauce Perfume, Footer Step, Footer Wear, kemudian Senen Kita Perfume. Kemudian untuk yang berikutnya ada kayak activities. Untuk kayak activities yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Dengan activities yang kami lakukan yaitu produksi, penjualan, promosi, pembelian. Kemudian yang berikutnya ada key resource atau aset terpenting eh, yang untuk key resort sendiri ini yaitu aset terpenting yang dilakukan untuk membuat model bisnis berfungsi. Dan untuk key research yang kami lakukan yaitu ada yaitu modal, alat transportasi, dan kemampuan skill. Kemudian untuk customer relationship kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti memberikan potongan harga, kemudian barang yang dijual memiliki kualitas yang baik, kemudian memberikan pelayanan yang ramah kepada customer. Untuk yang berikutnya yaitu customer segment. Untuk customer segment sendiri kita menargetkan customer yaitu pria atau wanita dan juga remaja dan juga mahasiswa. Kemudian untuk channelnya sendiri, channel kami menggunakan media online sales atau seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan lain-lain seperti itu. Dan juga dapat melalui brosur dan testimonial. Kemudian yang berikutnya ada cost struktur. Cost struktur yang diperoleh yaitu biaya tetap sebesar 5 juta dan biaya variabel 1.250.000 dan harga pokok produksinya 5 juta. Kemudian yang terakhir ada revenue stream, yaitu untuk menghasilkan pendapatan atau pemasukan dengan cara keuntungan penjualan dan menguntungkan dari pasar dan event. Oke, next. Berikutnya analisis keuangan bisnis. Untuk analisis keuangan bisnis di sini, yang pertama ada modal kerja dari perguruan tinggi dan Belmawa, yaitu sebesar 7 juta. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi di sini ada biaya tetap atau fixed cost. Di dalam biaya tetap atau fixed cost ini ada packaging, gaji, dan botol spray. Dengan packaging yaitu 15.000 harga satuannya dengan total 1.500.000 dan dengan gaji 5.000 dengan harga satuan dan total 500.000. Kemudian botol spray dengan harga satuannya 25.000 dengan total jumlah 2.500.000 dengan total biaya tetapnya yaitu sebesar 4.500.000. Kemudian ada biaya tetap per unit. Biaya tetap per unitnya ini ditemukan dengan hasil 45.000.
Kemudian yang berikutnya ada biaya variabel atau variable cost. Dalam biaya variabel ini ada alkohol dengan harga satuannya 10.000 dengan total jumlah 1 juta. Kemudian ada packaging. Packaging ini ada beberapa elemen, yaitu yang pertama ada kardus, kertas wrap, stiker, tabel, thank you card, hacking tag atau tali, kemudian ada bubble wrap, lakban, dengan total biaya packingnya yaitu 5.000 dengan jumlah total keseluruhannya yaitu 500.000. Kemudian yang terakhir ada biaya utilitas sebesar 100.000 dengan total biaya variabel keseluruhan yaitu sebesar 1.600.000. Kemudian biaya variabel per unitnya 16.000 dengan total produksi sebesar 6.100.000 dengan saldo kas yaitu sebesar 900.000. Kemudian harga pokok produksi harga pokok produksi ini ada jumlah unit produksi yaitu ditemukan Rp100 dengan kemudian ada harga pokok produksi per unitnya 61.000, kemudian ada harga jual per unit sebesar 75.000 dan yang terakhir ada laba per unit sebesar 14.000. Next. Berikutnya ada break even point atau BEP. Untuk nilai BEP di sini terbagi menjadi dua, ada BEP unit dan BEP rupiah. Dan untuk mencari BEP unit yaitu kita temukan dengan cara 45.000 dibagi dengan 75.000 dikurangi dengan 61.000. Nah, 45.000 ini berasal dari biaya tetap per unit. Kemudian untuk 75.000-nya ini dari harga jual per unit dan 61.000 ini adalah harga pokok per produksi per unit dengan total BEP unit yaitu 3,21 unit. Kemudian berikutnya yang ada BEP rupiah yaitu sebesar 4.500.000 dibagi dengan 75.000 dikurangi 16.000 dibagi dengan 75.000 yaitu 4.500.000 ini diperoleh dari total biaya tetap per unit dan kemudian 75.000 ini diperoleh dari harga jual per unit dan 16.000 ini diperoleh dari biaya variabel per unit. Kemudian dibagi lagi dengan 75.000 ini yang tadi diperoleh dari harga jual per unit dengan total BEP rupiah yaitu Rp5.720.339. Oke, next. Berikutnya ada cash flow usaha dari bulan ke-1 sampai bulan ke-24. Untuk bulan yang pertama ada saldo awal sebesar 7 juta, kemudian ada pemasukan penjualan sebesar 7.500.000 dengan kemudian ada pengeluarannya. Pengeluarannya ini ada alkohol, botol spray, fixatif atau penguat aroma parfum, kemudian ada packaging, ada gaji, kemudian ada utilitas dan transportasi. Untuk alkoholnya sendiri yaitu sebesar 1 juta dan botol spraynya 2,5 juta. Kemudian ada fixatifnya 1,5 juta dan packaging 500. Kemudian gaji juga 500.000 dan utilitas dan transportasi adalah sebesar 100.000 dengan saldo akhir 8.400.000. Dan untuk saldo akhir pada bulan ke-24 yaitu sebesar 417.890 juta. Oke, next. Baik, selanjutnya saya lanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Arif Nanda dengan NIM 2020-2010-295. Nah, di sini saya menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan PKMK secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk.
Nah, produk Pansos Parfum adalah pengharum sepatu inovatif. Pansos Parfum dengan bahan dasar ekstrak pandan dengan aroma pandan. Pansos Parfum dikemas dengan kemasan yang yaitu kemasan berbentuk botol. Isi dari pengharum Pansos Parfum yaitu 15 ml dan 30 ml yang tertera pada kemasan berbentuk botol. Pansos Parfum diharapkan dapat memikat daya tarik konsumen karena dua fungsi yang akan didapatkannya. Nah, yang kedua, tempat atau place. Nah, produk ini akan diproduksi di kota Surabaya, Jawa Timur, dan akan dijual secara langsung ataupun melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga marketplace yaitu Shopee. Yang ketiga, price atau harga. Produk parfum ini akan didapat dari perhitungan analisis biaya yang menghasilkan harga per produk yaitu sebesar 12.500 dan Rp20.000. Dan tak lupa juga harga ini dapat melihat produk pesaing dan juga tergolong cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Promotion. Nah, promosi ini kami dengan cara dari mulut ke mulut dan menyebarkan di sosial media masing-masing. Next. Persiapan kegiatan. Untuk persiapan kegiatan Pansos Parfum ini tentunya menganalisis biaya bahan baku dan alat bantu lainnya seperti sarung tangan. Untuk bahan baku sendiri kami memilih bahan baku yang gampang dicari dan dengan kualitas yang bagus dengan harga yang relatif murah sehingga bisa meringankan biaya produksi dan memaksimalkan hasil pengadaan produk kami. Yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama yaitu ambil 10 ml antiseptik. Yang kedua, masukkan ke botol spray. Ketiga, 5 ml olive oil atau essential oil. Selanjutnya, tambahkan alkohol dengan sampai penuh. Yang ketiga, memasukkan bibit parfum beraroma pandan. Yang selanjutnya, kocok hingga tercampur rata. Yang selanjutnya, parfum siap dipakai. Dan terakhir, simpan di tempat yang sejuk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, saya akan mempresentasikan dari rekan saya. Di sini kita bisa lihat tahap keberlanjutan usaha Pansos Parfum. Yang pertama ini ada persiapan di bulan Juni, itu bisa dari 25%. Lalu untuk di pembuatan itu juga bulan Juli itu sudah 50% ya. Lalu untuk dari promosi di bulan Agustus itu sudah sekitar 65% lah. Lalu untuk memperkuat juga, jadi itu kita ya menambahi dari promosi itu juga kita harus melengkapi lah. Nah, itu juga sama seperti 65%. Lalu untuk mengembangkan itu juga di bulan Agustus dan peningkatannya lumayan sangat drastis ya. Itu 78 ya, 78%. Dan juga rencana ini sudah kami rekap ya. Nah, itu dari dana pribadi 3.500.000, lalu dari investor 4.500.000, dan instansi lain itu tidak ada. Jadi kita total dari 3.500.000 itu tambah 3.500 jadi 5 juta. Lanjut. Nah, ini ada jadwal-jadwal kegiatan dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada persiapan dari Mbak Gita, dari Bu
bulan 1, 2, 3. Lalu untuk produksi juga dari Mas Rahmat Subandi dari bulan 2, 3, dan 4. Lalu yang selanjutnya ada pengemasan juga dari Mas Alexander dari bulan 2, 3, dan 4. Dan untuk saya sendiri untuk penjualan dari juga bulan 2, 3, dan 4. Lalu untuk pengembangan kita ikut serta semua dari bulan 2, 3, dan 4. Next. Sekian, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok 8 tentang pansus partum. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.